Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul neurologi kali ini akan membahas mengenai topik prinsip dasar EEG. Di mana untuk EEG itu sendiri yaitu suatu alat yang mempelajari rekaman aktivitas kelistrikan dari otak, termasuk dari teknik perekaman EEG-nya dan interpretasinya. Di mana EEG ini untuk mendeteksi aktivitas listrik di otak dengan menggunakan elektroda-elektroda yang dilekatkan pada kulit kepala. Kemudian aktivitas ini ditampilkan sebagai garis bergelombang yang dihasilkan dari mesin EEG-nya itu sendiri. Dengan pemeriksaan EEG ini sebagai salah satu tes diagnostik utama untuk pasien-pasien atau kasus epilepsi. Nah, EEG ini prinsipnya ini dia mendeteksi contohnya pada eh, di otak saat sel piramid umumnya berorientasi ke arah yang sama terhadap permukaan korteks. Dia menuju ke korteks. Aktivitas listrik ini dari girus lebih dapat terdeteksi pada skap dibandingkan dari sulcus. Nah, pada gambar ini merupakan skema dari potongan aksial yang mengilustrasikan potongan cross section maksud saya untuk merepresentasikan sumber EEG kortikal di mana dapat kita lihat pada sumber sadapan nomor 2 dan 3 ini menghasilkan lapangan radial. Jadi tampak negatif dengan maksimum voltage langsung di bawah elektroda tersebut. Namun pada sumber yang ditandai dengan nomor 1 dan 4 yang menghasilkan lapangan tangan sial field di kedua negatif dan positif maksimum voltage-nya. Ini baik di sisi masing-masing. Nah, EEG ini ada terminologinya. S ini mewakilkan durasi gelombang, lebar gelombang dari EEG dengan satuan mikrosecond. Dan amplitudo ini merupakan fluktuasi tinggi gelombang EEG yang diukur dari garis dasar atau baseline-nya. Untuk satuannya ini mikrovolt. Arus yang mencapai elektroda adalah arus yang berasal dari korteks yang ada di bawah elektroda. Nah, P2 ini contohnya dan P1 ini merupakan elektrodanya. Di P2 ini, sumber arus berasal dari muatan negatif dari korteks bagian luar dan muatan positif dari korteks bagian dalam. Dapat dilihat yang bagian luar itu garis putus-putus warna biru dan bagian dalam itu garis tanda positif merah. Untuk regionya sendiri, biasanya gelombang tampak positif pada regio frontal di sini dan negatif pada regio sentrotemporal. Ini pada sampel ini pada benigna Rolandic epilepsy. Nah, untuk frekuensinya itu sendiri dibagi ada alfa, beta, theta, dan delta. Nah, satuan untuk frekuensinya ini hertz atau siklus per detik (SPD). Dengan alfa ini dengan frekuensinya 8 sampai 13 Hz, beta itu 13 Hz, theta itu 4 sampai dengan kurang dari 8 Hz, dan delta itu kurang dari 4 Hz. Ini berdasarkan frekuensinya, semakin tinggi frekuensinya, semakin rapat juga tampak gambaran dari gelombangnya itu sendiri. Nah, untuk durasi amplitudo dibagi menjadi dua jenis, yaitu sharp dan spike. Di mana sharp ini gelombang tajam dengan durasi 70 sampai 200 millisecond. Nah, untuk spike ini durasinya kurang dari 70 millisecond. Dan untuk amplitudo yang rendah itu dia kurang dari 20 mikrovolt. Sedangkan yang sedang itu 20 sampai 50 mikrovolt. Dan yang tinggi itu lebih dari 50 mikrovolt. Pada gambar tampak kita lihat perbedaan
untuk sub dan spike, di mana sub ini lebih panjang, gelombangnya lebih tinggi, lebih lebar, karena durasinya itu juga cukup panjang 70 sampai 200, sedangkan spike dia tampak gelombangnya ini menyempit karena kecepatannya ini, durasinya ini kurang dari 70 milisecond. Kemudian untuk dalam EEG dikenal dengan sistem internasional 10-20. Ini merupakan penempatan elektroda-elektroda di scalp, di kulit, di mana untuk singkatan FP1 dan FP2. FP1 itu mewakilkan frontal, frontopolar kiri, dan 2 itu FP2 frontopolar kanan. Begitu juga F3, F4, Fz dapat kita lihat di tabel penjelasan mengenai singkatan-singkatan atau kode-kodenya. F3 itu untuk frontal kiri dan F4 untuk frontal kanan. Sedangkan FZ itu untuk midline frontalnya. Begitu juga untuk C itu untuk central gyrus, C3 sebelah kiri, C4 sebelah kanan, dan CZ untuk vertex. Begitu juga untuk P3 parietal kiri, P4-nya untuk yang kanan, PZ-nya untuk midline. O-nya itu mewakilkan occipital, satu itu sebelah kiri dan 2 dan kanan. Namun O itu nggak ada OZ untuk bagian tengahnya. Begitu juga F7 dan F8, dia dapat mewakili inferior frontal maupun sisi kiri atau kanan dari frontotemporal, orbital temporal. Nah, elektroda tambahan itu ada T1 atau T2, di mana dia untuk merekam aktivitas listrik di area temporal anterior. Biasanya dipasang 1 cm lebih tinggi dari telinga, disejajarkan dengan telinga dari nasal bridge dan glabella. Itu untuk menilai aktivitas temporal anterior. Kemudian untuk jarak antara elektroda, jadi amplitude ini meningkat seiring dengan meningkatnya jarak antar elektroda. Jadi dengan menggunakan sistem internasional 10-20 ini tujuannya agar jarak antara elektrodanya ini sama seimbang di 10-20, 10% dari nasion untuk VP2-nya, 20 untuk jarak antara VP2 dan F8, begitu juga 20 untuk seterusnya sampai 10-nya itu di inian. Juga dengan potongan sagital ini dapat kita lihat 10, 20, 20 untuk jarak ke vertex, vertex kembali untuk ke PZ, untuk bagian parietal midline-nya menuju occipital 1 sebelah kiri, dan jarak 10% ke inion. Nah, ini perbedaan mengenai sistem internasional 10-20 dengan dibandingkan 10-10. Nah, pada gambar kalau di 10-20 ini dengan elektroda dengan jaraknya yang terpisah agak jauh dan tampak lebih seimbang. Begitu juga 10 dan 10 ini lebih banyak elektrodanya dan semakin sempit jarak antar elektrodanya. Kemudian skema untuk mesin EEG secara garis besar, mesin EEG itu di mana pasien yang kita tempelkan elektroda, elektroda ini akan tersambung dengan jackbox. Dari jackbox ini, elektroda ini dikalibrasi, em, kemudian masuk ke sistem selektor dari elektrodanya itu. Dari elektroda, sinyal dari elektroda atau aktivitas listrik dari elektroda yang didapat dari elektroda akan masuk ke sistem amplifier, di mana di amplifier ini terdapat beberapa filter, ada 3 filter, high pass yang nanti akan kita bahas, low pass, dan notch. Nah, itu untuk filternya yang nanti akan kita bahas. Begitu juga sensitivitasnya juga akan diolah kembali. Nah, setelah difilter, kemudian masuk ke sistem analog to digital untuk mengubah dari eh,
sinyal analog ke digital dalam tampilan oscilloscope maupun dalam komputer. Nanti tampak di komputer gelombang-gelombang atau gelombang-gelombang EEG-nya. Begitu juga dalam sistem writer unitnya, nanti dia masuk ke drive chart-nya dan oscillograph untuk di print. Seperti itu akan tampak cetakan atau printan dari EEG yang terekam oleh pasien, terekam dari pasien itu. Nah, tadi yang kita bahas filter, ada 3 jenis filter. Nah, filter ini merupakan tools untuk menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Namun, dia tidak serta-merta untuk membuat rekaman EEG tampak lebih rapi. Nah, dia juga filter ini tidak untuk mengkompensasi teknik perekaman yang buruk. Kalau udah rekamnya buruk, banyak artefak-artefak yang susah dihilangkan dengan filter, dia tidak akan mengubahnya. Nah, tadi tipenya itu ada high pass, low pass, dan notch. Di mana high pass ini untuk low frekuensi filter, kemudian low pass ini untuk high frekuensi filter. Nah, yang pertama low frequency filter atau high pass. Dia ini untuk menyaring atau menghambat gelombang aktivitas EEG yang mempunyai frekuensi di bawah nilai yang telah kita tentukan. Pada gambar ini dapat kita lihat high pass filternya ini 0,5 Hz. Yang artinya mesin EEG akan menghambat sekitar 30% gelombang yang mempunyai frekuensi 0,5 Hz dan akan menghambat secara progresif gelombang yang frekuensinya kurang dari 0,5 Hz. Ini pada komputer dengan settingan filternya 0,5 Hz. Dia akan mengurangi atau menghambat gelombang-gelombang yang mempunyai frekuensi 0,5. Kemudian high frequency filter atau low pass. Dia menyaring atau menghambat gelombang aktivitas EEG yang mempunyai frekuensi di atas nilai yang ditentukan. Misalnya pada settingan komputer ini untuk HFF-nya ini 70 Hz. Artinya mesinnya ini akan menghambat 30% gelombang yang mempunyai frekuensi 70 Hz. Sama tadi prinsipnya. Dan akan menghambat secara progresif jika gelombangnya ini lebih dari 70 Hz. Kalau low frekuensi filter ini kurang dari yang ditentukan, contohnya 0,5 tadi. Nah, untuk notch filter ini menghambat aktivitas sekitar interferensi frekuensi listrik yang didapat itu sekitar 50 atau 60 Hz. Nah, pada gambar ini merupakan hasil EEG dengan notch filter 60 Hz. Nah, untuk standar interferensi EEG, biasanya itu settingan standarnya itu dengan paper speednya itu 30 mm per second. Untuk sensitivitasnya 70 mikrovolt per milimeter dan settingan filternya untuk yang LFF ini 0,5 dan HFF ini 70 Hz. Ada beberapa ritme-ritme yang dapat ditemukan pada pemeriksaan EEG. Pada dasarnya alpha ini dengan tadi sebelumnya sudah dibahas mengenai frekuensi, ada alpha, theta, beta, dan alpha ini dengan frekuensi 8 sampai 12 Hz. Dengan distribusi pada ritme ini pada bagian maksimum posterior dengan bentuk gelombang sinusoidal. Dapat kita lihat pada garis panadu yang berwarna hitam, dengan gelombang sinusoidal, dia akan terblok saat mata terbuka. Dan ritme ini akan kembali muncul saat mata pasien ini tertutup. Dapat ditemukan sedikit asimetris pada amplitudo kurang dari 50% sih, tidak terlalu sering. Biasanya lebih rendah pada sisi kiri daripada sisi kanan. Nah, varian alfa lambat ini tampak terlihat, tapi jarang sekali terbaca. Selain alfa ritme, ada beta ritme, yaitu di mana untuk frekuensinya itu 13 sampai 25 Hz, di mana gelombang-gelombangnya ini akan tampak lebih rapat.
Bentuk gelombangnya sinusoidal, distribusinya paling sering di frontal hingga tengah. Terlihat lebih jelas pada saat pasien ini tidur ringan. Kemudian sangat menonjol pada pasien yang mengkonsumsi dengan efek pengobatan benzodiazepin atau dan barbiturat. Kemudian myorhythm, di mana ritme ini pada frekuensi 9 sampai 11 Hz dengan distribusi terlihat di C3 atau C4 dan CZ. Gelombang ini berbentuk arch atau busur. Biasanya dia unilateral, sering menunjukkan pergeseran asimetri dari sisi ke sisi. Untuk memastikan bahwa ritme ini mio, kita dapat meminta pasiennya untuk menggerakkan anggota badan kontralateral dan kita lihat lagi apakah ritme mio ini akan hilang atau tidak. Kemudian posterior slow wave of youth. Sesuai namanya, ini biasa terlihat pada golongan usia muda, terutama pada anak-anak, remaja, dan terkadang pada usia dewasa muda. Dia merupakan aktivitas alfa, ritme alfa normal yang ditumpang tindihkan pada perlambatan. Hal ini sangat tidak jarang terjadi pada usia muda, namun jangan disalahartikan pada perlambatan yang tidak normal. Itu. Kemudian pada bentuk hiperventilasi, dia terlihat melambat dengan ritme awalnya theta, kemudian dia berubah menjadi ritme delta. Lebih lebih sering terlihat pada anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Perlambatan biasanya lebih terlihat pada bagian sisi anterior, namun perlambatan ini akan hilang kurang dari 1 menit setelah hiperventilasinya berakhir. Kemudian photic stimulation, di mana terdapat time lock terhadap ketika pasien ini diberikan flash. Ada delay sebesar 100 milisecond. Nah, respon fatigue ini lebih menonjol pada usia muda. Nah, tampak pada aktivitasnya ini sedikit asimetri, tidak jarang terjadi, namun seringkali lebih tinggi di sebelah kanan yang dapat kita nilai. Kemudian gelombang lambda, ini cukup umum sekali, terutama pada distribusinya di oksipital bilateral dan sinkron. Biasanya itu dengan durasi 100 sampai 200 milisecond. Dapat dilihat ketika kita minta pasien untuk melihat bidang berpola atau memindai gerakan mata, scanning mata. Dia akan muncul saat pasien terjaga. Dan gelombang ini tampak seperti positif occipital sapnus transient of sleep. Namun pasien ini bangun, bukan tidur. Kemudian gelombang-gelombang epileptiform, di mana gelombang epileptiform ini ada beberapa jenis, yaitu spike, subwave, multiple spike complex, spike wave complex, dan polyspike wave complex. Dapat kita lihat contoh gelombangnya pada gambar. Ini polyspike complex dengan spike wave complex, di mana terdapat gelombang untuk spike wave complex ini jarak antar gelombangnya agak eh, berjarak dibandingkan dengan polyspike. Dan polyspike and wave complex ini eh, dapat seperti kesan campuran antara polyspike dan spike wave complex. Kemudian untuk kriteria gelombang epileptiform, ini gelombang spike atau subwave yang memenuhi kriteria yang pertama, amplitudo relatif lebih tinggi dibandingkan dengan backgroundnya. Bentuknya tampak asimetri, terdapat defleksi ke atas saat meninggalkan baseline lebih singkat dibandingkan pada saat kembali ke baseline. Dia bentuk gelombangnya ini bifasik atau polifasik. Biasanya disusul dengan gelombang lambat atau yang istilahnya after going slow wave. Gelombang ini bersifat cenderung berulang atau muncul dalam beberapa rangkaian. Dapat disertai perubahan background atau latar belakang di sekitarnya pada saat muncul gelombang epileptiform. Muncul lebih sering pada saat pasien ini mengantuk, tidur, atau hiperventilasi.
Nah, elliptic form ada ada dua jenis, yaitu vokal dan general. Di mana untuk yang vokal ini epileptic form muncul di regio-regio tertentu saja, sedangkan general dia muncul di kedua hemisfer secara sinkron. Untuk temporal kita dapat melihat spike di distribusi atau di elektroda F7 dengan fieldnya ini di T3. Fokusnya ini di temporal anterior kiri. Sedangkan di frontal, dapat kita lihat di garis panah ini, spike, polyspike and slow wave di F4 dan C4-nya. Hingga C4-nya, F4 hingga C4-nya. Kemudian untuk regio parietal, ini di sentroparietal tampak subwave di C3 hingga di P3 yang digambar garis panah warna hitam ini. Ini merupakan sentroparietal subwave. Kemudian di oksipital, spike di oksipital kanan O2 disertai perlambatan vokal juga di oksipital sisi kanannya. Ya, demikian topik mengenai prinsip dasar EEG. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.